Teman-teman, dalam konteks masalah atau ancaman hari ini, ada ancaman yang sifatnya militer, kemudian ada ancaman yang nir-militer. Apa contoh ancaman yang militer gitu ya? Kita coba percepat. Yang pertama agresi ya. Lalu ada yang bukan agresi, ini ancaman yang sifatnya militer. Jadi bombardemen ya, penyerangan secara fisik. Ya, contoh misalnya di Ukraina dan Rusia itu merupakan bagian daripada ancaman militer yang sifatnya agresi. Ancaman Ukraina adalah Rusia dan ancaman Rusia adalah Ukraina. Nah, karena terjadi saling bombardemen, saling invasi antar dua negara. Ini disebut sebagai ancaman yang sifatnya militer. Contoh juga misalnya bagaimana pemberontakan di Papua ya, kelompok OPM menyerang tentara. Bagi tentara, OPM merupakan ancaman militer karena mereka juga bersenjata. Lalu dengan senjatanya mereka menyerang tentara kita. Nah, itu merupakan ancaman yang sifatnya militer. Tapi sifatnya bukan agresi. Anda bisa membedakan agresi dan bukan agresi. Contoh misalnya dalam konteks internasional bagaimana Israel dan Palestina ya. Palestina diwakili oleh Hamas misalnya. Nah, Israel yang diwakili oleh IDF ya dengan Palestina diwakili oleh Hamas. Mereka sama-sama kombat. Ketika mereka saling serang ya, dengan senjata, dengan tank, maka kategorisasinya adalah ancaman yang sifatnya agresi. Ya. Ancaman militer yang sifatnya agresi karena menggunakan perangkat senjata. Nah, hal inilah yang kemudian kita juga menjadi kekhawatiran kita di Indonesia bahwa ancaman militer itu masih potensi terjadi. Contoh yang paling nyata hari ini kita lihat di Papua ya, itu sudah sangat real itu merupakan ancaman militer. Nah, Anda juga bisa melihat misalnya di perbatasan laut ya, beberapa kali misalnya Malaysia melakukan delimitasi laut ya, mereka mensabotase wilayah laut kita ya, karena mengklaim wilayahnya merupakan bagian pada wilayah Malaysia. Nah, itu juga merupakan ancaman yang sifatnya militer yang dihadapi oleh tentara TNI. Itu ternyata ada juga ancaman yang sifatnya nir militer. Nah, ini juga ancamannya lebih besar ya, lebih fatal. Nah, sehingga kita bisa lihat misalnya ancaman ideologi ya. Anda bisa melihat hari ini bagaimana paham-paham yang muncul dalam perspektif mahasiswa, bagaimana kelompok-kelompok yang dianggap radikal ya, kelompok-kelompok yang liberal juga ada, yang individu neo-komunis juga ada hari ini, dan biasanya berkembang di pikiran-pikiran intelektual muda seperti mahasiswa. Juga dengan isu-isu politik ya, negara. Demikian juga ekonomi ya dengan utang atau embargo yang dilakukan oleh IMF ya, sehingga IMF hari ini bisa menguasai beberapa negara ya, lewat utang. Demikian juga penetrasi budaya asing yang tidak terkontrol ya. Anda yang gemar Korea-Koreaan itu sebenarnya Anda sedang menghadapi ancaman nir militer dari negara Korea. Ya, apalagi misalnya Jepang ya, seperti Jepang itu ketika Jepang menerima ya calon-calon pekerja ya tenaga kerja yang kemudian dia kirim. Dengan secara tidak langsung Jepang melakukan transfer of culture. Jadi beliau mentransfer budaya-budaya Jepang pada pikiran-pikiran tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke Jepang. Mereka ada konsep transfer of culture. Dan ketika kita kembali, kita bermental Jepang. Itu yang dilakukan oleh Jepang. Ya termasuk juga Amerika Serikat ya, dengan memberikan beasiswa ya. Ya, kemudian ketika Anda memperoleh beasiswa, Anda juga dilakukan transfer of American culture, transfer of American perspective. Nah, ketika kembali Anda berperspektif Amerika. Makanya itu yang dilakukan LPDP ya. LPDP hari ini ketika akan memberangkatkan orang yang akan kuliah ke luar negeri ya, pertama akan diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan diberikan perspektif bela negara yang kuat. Karena agar mereka berangkat ke sana negeri luar tidak menjadi agen asing ketika kembali ke Indonesia.